hidupnya gitu. Nah ini kondisi yang ada di kami, karena kalau mengajar regulasi mungkin ada sedikit berat begitu, tetapi karena kami pandang bahwa di situ ada anak-anak yang harus kita selamatkan untuk bisa memahami baca tulis dan berhitung masa depannya bisa tertolong, maka kami harus membangun sekolah baru yang secara real itu kita bertanggung harus 6 sampai 7 ruang kelas, ditambah dengan ada ruang guru yang terpisah, terus sarana belajar tambahan lain untuk ekstra itu perpustakaan, lalu kita butuhkan peralatan dan mebel dan seterusnya. Nah baru kita bicara kemudian adalah buku pembelajaran. Nah kami lagi baru coba mau berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Kominfo ini sehubungan dengan bagaimana bisa kampung-kampung, distrik dan kampung ini bisa terhubung dari internet. Karena kita mau coba untuk bagaimana membangun suatu sistem pembelajaran dengan pola yang baru, dengan sistem kurikulum yang baru, tetapi anak-anak di pedalaman Papua ini bisa menikmati suasana belajar yang sama. Dan itu yang kita harapkan bisa dapat dukungan lebih dari kementerian, baik itu dari sisi ketersediaan guru. Kami di sana guru masih sangat kurang, terutama untuk sekolah dasar kita kurang lebih sekitar 250-an ya, sekolah dasar ya, yang baru lama atau semuanya ya itu dari seluruh sekolah dasar ini kita kebetulan ada sebagian yang ruang kelasnya belum tuntas. Tahun depan harusnya sudah selesai 100%, tetapi itu sudah dengan skema kolaborasi anggaran baik dari DAP maupun dari OSIS. Hanya yang disayangkan ketika kemarin ada COVID, lalu terjadi perubahan kebijakan anggaran terutama terhadap dana OSIS itu untuk kegiatan PON. Itu kami mengalami kesulitan untuk menuntaskan apa yang menjadi rencana dari target kami. Untuk itu kami berpikir untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan ini, kami harus datang ke sini untuk menyampaikan permasalahan sekaligus mohon bantuan dari Ibu dan juga mungkin Pak Dirjen, Pak Menteri sendiri terhadap pembelajaran, karena kami menjadi bagian dari potret daerah 3T. Daerah 3T ini kami harus kejar secara berbeda dalam hal penuntasannya ini. Itu yang kami harapkan ada dukungan. Mungkin Ibu Direktur nanti setelah Ibu Kadis menjelaskan seluruh rencana kebutuhan infrastruktur sekolah dan juga sekian kebutuhan kami, nanti mohon kami menyerahkan juga dokumen kami. Selanjutnya mungkin mohon arahan dan petunjuk dalam skema yang kami tawarkan untuk mati, kita bisa dapat ruang yang baik dalam hal dukungan dari kementerian. Karena saat ini kondisi guru untuk kami itu cukup sulit. Kami punya satu program kontrak guru untuk kita kerjasama dengan Kementerian Gajah Mada. Nama programnya itu kegiatan guru penggerak daerah terpencil. Guru daerah penggerak daerah terpencil ini selama ini kami yang sewa, kami bukan sewa, kami kontrak mereka. Tapi kan anggaran terbatas. Lalu kadang-kala kebijakan yang ada di waktu saya memimpin karena status kita jabatan politik, ada kekhawatiran nanti pada saat pergantian pejabat berikut bisa saja program ini hilang. Sehingga kami mohon dukungan dulu, kiranya program guru penggerak daerah terpencil ini dapat dimasukkan dalam skema nasional untuk sekiranya guru-guru yang punya niat, punya dedikasi baik di pedalaman ini, mereka bisa diangkat apakah melalui P3K atau bentuknya seperti apa. Skema itu bisa langsung dari pembiayaan secara nasional. Itu kami belum bicara tentang bagaimana kualitas guru yang harus memenuhi standar-standar seperti guru harus sertifikasi dan seterusnya. Ini kami masih harus kemas dia dengan baik. Itu dari seluruh permasalahan kami untuk kompleks ini, mohon dukungan dari Ibu Direktur, mungkin nanti juga Pak Dirjen, mungkin pejabat lainnya di Kementerian Pendidikan dan membantu kami. Baik, ya, kita berharap itu ada di setiap kampung dan di distrik. Nah, menyangkut sekolah dasar itu kami
dari SD yang ada yang belum tuntas ruang belajarnya itu dari 58, 9 sudah diukur di 2021, berarti ada sekitar 49 yang kita butuhkan secara cepat harus dituntaskan 6 ruang belajarnya untuk tingkat sekolah dasar. Sementara untuk seluruh kebutuhan sekolah dasar itu baru ruang belajarnya, belum lagi ruang perpustakaan gitu ya, ruang gurunya, kantornya itu masih banyak yang harus diselesaikan. Sehingga dalam pengusulan kita untuk lewat DAP sesuai dengan menu yang ada, kita berharap itu 2022 paling tidak sudah ada pengusulan ini terkait pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang guru serta prabowo-nya, pembangunan ruang pusat belajar, belajar inklusif, pembangunan laboratorium komputer, pembangunan rumah dinas guru, lalu peralatan TIK itu sendiri. Memang peralatan TIK ini kita ada usulkan untuk tablet siswa ya. Dalam pertemuan kemarin di Makassar itu kita sempat juga sudah menyampaikan terkait kesulitan anak-anak kita dalam mengikuti proses pembelajaran daring ketika ada wabah pandemi COVID ini menyerang dan kita. Walaupun sekarang sudah dilaksanakan tatap muka dengan kondisi yang perlu mendapat perhatian kita adalah guru pembelajaran terkecil. Kebetulan Mas Menteri dengan program penggerak itu, baik guru maupun sekolah penggerak mungkin ini bisa mendapat perhatian untuk kami di daerah kami itu untuk sekolah dasar. Hal yang sama juga sebenarnya untuk SMP dan juga SMA SMK. Percepatan MAPI ini masuk dalam impuls percepatan dengan tema 1, maka SMK yang ada di MAPI memang ini wewenang provinsi sih, SMA SMK. Tapi kita juga melakukan tindakan cepat terkait beberapa pelaksanaan program untuk mendukung 1 ini di SMK, sehingga juga ada mungkin proposal yang sebenarnya sudah juga kita serahkan. Nanti kita serahkan sebentar ke Ibu untuk barangkali bisa dapat membantu kami meneruskan itu ke bidang SMA SMK. Nah, itu barangkali beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Prinsip kami karena salah satu sumber yang bisa kita dapat dengan cepat setiap tahun itu adalah JAP. Jadi barangkali mungkin usulan terkait DAP ini barangkali bisa mendapat perhatian lebih dari terutama untuk sekolah dasar. Komunikasi pada sekolah. Izin tadi saya merangkap ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan apresiasi atas kebijakan Pak Bupati dengan gerakan sekolah penggerak ini sudah selaras dengan apa yang dipersiapkan oleh pusat melalui program guru penggerak, sekolah penggerak, kan ada program organisasi penggerak. Artinya apa? Bahwa artinya sudah selaras apa yang sudah dicanangkan daerah dengan apa yang menjadi visi tingkat nasional. Dan kita bisa saling mempercepat agenda tersebut. Yang kedua, Pak Bupati dan juga Bu tadi sudah mengatakan, sejak diterbitkannya Perpres 43 tahun 2019 kita sudah ketahui bersama bahwa kewenangan pengelolaan penyelesaian khususnya untuk sekolah pusat penggerak, pusat pendidikan itu termasuk RKB dan USD ini sudah dialihkan ke PUPR. Ya, jadi tidak ada lagi di kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi. Namun kami selalu mendorong agar kawan-kawan di satuan pendidikan ini segera melakukan updating terhadap dapodik-nya. Karena dari data tersebut kami akan menunjuk terhadap sekolah-sekolah yang memiliki profil kerusakan sekolahnya yang perlu ditindaklanjuti. Terlebih dari Pak Bupati juga sudah sampaikan, apabila sekolah itu sudah ada dan memiliki tingkat kerusakan yang cukup memiliki prioritas dan terbangun dan itu tergambar di dapodik, maka ini juga menjadi prioritas utama yang kita dorong datanya. Kita sampaikan kepada DPR untuk segera mendapat tindak lanjut
dan alokasi khusus 2021 sekarang sudah berproses ya Ibu Pak. Tentunya sedang disiapkan untuk DAK 2022 ya Bu, 2022 yang akan berakhir pengusulannya melalui Krisna tanggal 21 mendatang. Mudah-mudahan waktu DAK juga sudah menyampaikan. Dan sekali lagi evaluasi ini juga kami akan menggunakan dapur itu. Dan jadi persoalan ini kan banyak kawan-kawan sudah mengusulkan, tapi ketika kami cross check ke dalam dapur itu banyak yang gugur Bu. Usulan dari Krisna tersebut banyak yang gugur ketika kami cek dapurnya, bahkan ada juga agenda uji petik ke lapangan, ini banyak yang gugur usulan Krisna. Itu yang kami temukan beberapa tahun ini untuk beberapa daerah, sehingga ada kabupaten yang mengusulkannya itu misalnya 5 triliun, ternyata yang disetujui nggak sampai 5 miliar. Karena yang diusulkan misalnya semua sekolah, nah karena sekolahnya usaha-usaha, tapi karena di Dapodiknya tidak mencerminkan, ini juga merugikan proses perencanaan sendiri. Termasuk juga untuk kebutuhan TIK ya Bu. Kebutuhan TIK memang kami dorong lebih kepada untuk memanfaatkan media digital dalam mendukung digitalisasi sekolah. Nah, akselerasi dan transformasi akan sangat optimal menggunakan digitalisasi sekolah. Nah, ini pun usulannya sudah jelas ya Bu, menunya di DAK. Yang dibeli bukan tab, tapi yang dibeli adalah laptop lah, kalau untuk bidang sekolah dasar. Kenapa laptop? Karena kalau laptop pertimbangannya lebih kepada untuk penghematan ketersediaan ruang. Bahkan juga bisa disimpan, diamankan, terutama untuk sekolah-sekolah yang tidak punya sarana penyimpanan cukup baik, bisa disimpan oleh guru-gurunya, oleh kepala sekolahnya, seperti itu. Ketika sistem pembelajaran, rasanya kita juga jadi banyak belajar nih. Jadi banyak belajar di masa pandemi ini, karena memang pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Bahkan Mas Menteri juga mendorong pembelajaran tatap muka terbatas yang harus ditekankan di masa pandemi ini, didorong juga tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tapi pembelajaran tatap muka terbatas juga bisa dilakukan di luar kelas. Pembelajaran dari lingkungan, pemanfaatan sarana-sarana lingkungan setempat dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nah, ini yang kami dorong. Serta ketersediaan dana BOS saat ini sudah disesuaikan. Tidak lagi flat misalnya untuk SD 800.000 per anak, tapi mengikuti IKA. Mulai tahun 2021 ini, kalau di daerah Papua rata-rata sudah 2 juta lebih ya per anak dana BOS untuk sekolah dasar ya Bu. Karena maksimal itu kan 2,7, yang terendah itu 800. Dan memang kami juga mendorong untuk daerah-daerah tertentu yang memang karena alasan satu dan lain hal, mendorong PDB, mendorong kualitas, juga kita dorong untuk pelaksanaan regrouping sekolah dasar untuk menghindarinya posli dan menjawab tantangan terhadap kekurangan guru. Tapi untuk daerah-daerah khusus, daerah-daerah 3T yang memang tidak memungkinkan untuk regrouping, tentunya memang ini harus ada penanganan bersama. Nah, sejalan dengan semangat bergerak, mungkin nanti Ibu Bupati bisa dikonfirmasi langsung ke Dirjen GTK. Dirjen GTK yang memang mengaku terkait pembinaan guru, pembinaan kepala sekolah, termasuk pembinaan pengawas. Bagaimana formasi ke depan terhadap kekurangan guru, karena memang tahun lalu kan kita sudah menerbitkan kebijakan pengamatan 1 juta guru PPK ya. Nah, tapi ternyata itu tidak tercapai karena memang kualifikasinya yang banyak tidak memenuhi. Jadi bukan karena ketidakingginan pemerintah, tapi memang ada kualifikasi tenaga kita di lapangan yang memang tidak memenuhi. Dan kami mengundang Ibu Kadis untuk juga banyak mengikuti, mengakses
website baik itu Direktorat SD, Direktorat PAUD, di PSD, di PAUD, di SMP, di SMA. Silakan itu diakses untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang harus selaras dengan apa yang disiapkan oleh pemerintah. Bu Kadis, sebetulnya untuk saat ini sedang berlangsung koordinasi antara pemerintah pusat dengan seluruh kepala dinas kabupaten kota dan provinsi. Kalau tidak salah itu diagendakan besok di Makassar ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu di Makassar besok. Itu untuk mempersiapkan program sekolah penggerak sebagai salah satu solusi untuk mempercepat kualitas pendidikan dalam mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang. Ada beberapa intervensi yang harus kita tekankan. Namun sekali lagi kami di tingkat pusat mendorong bahwa program sekolah penggerak ini harus menjadi owner, daerah ini harus menjadi ownernya. Harus ada rasa kepemilikan program tersebut oleh pemerintahnya. Itu guru memang dalam status masih diploma dulu. Jadi satu ya, memang mengalami kesulitan ketika mereka akan mengambil S1 dengan kondisi wilayah geografis yang kalau ini nggak di situ. Jadi problem ya. Anak-anak kalau mahasiswa kuliah terbentuk Merauke. Itu jadi masalah juga untuk kualitas guru kita dengan M2, M1, lalu terkendala juga dengan sertifikasi yang kualifikasi yang nah, yang sekolah penggerak ini apakah yang kemarin memang kita dapat informasi dari Santa Dharma itu mendapat program sekolah penggerak kalau nggak salah ada 86 SD itu baru 86 sekolah kita yang akan didampingi. Program ini akan jalan masih berproses. Program sekolah penggerak ini untuk yang angkatan pertama kemarin ini kepala sekolahnya sedang dalam pelatihan untuk mulai bertugas nanti di awal tahun ajaran baru 2021-2022. Program sekolah penggerak ini dimulai dari komitmen kepala daerah dulu itu. Komitmen kepala daerah, kemudian nanti seluruh kepala sekolah mengajukan mengajukan diri untuk mendapatkan seleksi karena kuota jumlah sekolahnya nanti beragam sesuai dengan kepala sekolah yang lulus mengikuti seleksi. Karena kita berangkat dari perbaikan mental, perbaikan kompetensi kawan-kawan guru yang mendaftar sebagai calon kepala sekolah. Konsentrasi perhatian kepada kami itu yang menjadi kebutuhan kami karena pemikiran saya begini Bu, kami kan sudah punya target bagaimana menyelesaikan permasalahan sekolah dasar terutama terhadap prasarana gedung sekolah, rumah guru, MCK dan hal-hal tadi perpustakaan dan sebagainya. Ini kita kan targetkan harus kalau tidak terhalang COVID itu dalam rencana saya tahun depan selesai 100%. Nah itu kita sudah kolaborasikan khusus maupun seperti begitu. Hanya kita kan tertunda. Kemarin dari kebijakan khusus kami itu kita kasih untuk pendidikan kan 40 miliar dari 61 yang kita terima. Padahal sebenarnya dalam rencana saya harusnya kita kasih ke pendidikan ke 60. Nah kalau dananya kami dapat 104 miliar ternyata berubah. Nah, sehingga target itu secara keseluruhan berubah. Harapan saya ketika nanti ada dorongan dari Kementerian Pendidikan untuk melalui Dapodik tadi, sajian penegasan ini kan bisa terkonek dengan teman-teman di PUBR ini sehingga kami hubungan ke balainya ini bisa lebih konek seperti itu. Betul, memang mekanismenya seperti itu. Dan juga mungkin berkaitan dengan tadi izin Ibu sampaikan beberapa kegiatan yang mungkin ini mungkin kami bisa masuk juga dalam prioritas untuk guru tadi, sehingga kita punya guru baru bisa masuk dalam kegiatan yang ada pada Kementerian dalam guru kepala sekolah penggerak tadi itu.
Nah kebetulan kan saya sudah start guru penggerak ini dari tahun 2017 awal saya menjabat seperti begitu. Kita kontrak, target kebutuhan guru kami itu kurang lebih sekitar 1.000 orang sebenarnya. Hanya karena kondisi keuangan berubah, sehingga kami tidak bisa mencapai target itu. Jadi kami baru sebatas 300 tadi itu. Ada pergeseran ya. Iya. Lakukan reposisi. Itu saya akan mengomunikasikan sebagai skala prioritas ya yang harus dilanjutkan ke PUPR untuk bisa bervisi. Dan kami Pak yang bisa saya bantukan akses untuk proses. Terima kasih. Ya, oleh kementerian atau oleh BPN bentuknya seperti apa? Kan bahwa prioritas ya. Ya, skema itu yang nanti kami lagi intens dengan Bapenas dan sudah diskusi di Palot. Terakhir kita sudah mengerucut. Hanya sekarang hasil mengerucutan permasalahan kami lagi dibahas dengan Bapak Menteri Bapenas di Bali. Kami lagi menunggu untuk pembentukan tim kecil antara Bapenas dengan kami dalam rangka program ini. Sehingga mungkin ada sebagian yang menyebutkan di sini. Mungkin mohon bantuan kita disesuaikan dengan ini. Siapkan itu ya. Ya, karena nggak ada lagi dana fisik yang dari pusat APBN. Ada tapi di PUPR. Terus selanjutnya ya. Sisanya pendampingan saja Pak. Program sekolah penggerak, program organisasi penggerak, program guru penggerak itu. Yang bisa. Jadi akses dari Kemudian di kita tadi bisa kita dapat bagian sepaket. siap. Ya, Kita kalau menyurat ya untuk kampus mengajar itu ya. Iya, nanti ya, surat saja ke Dirjen Dikti. Langsung ya. Kalau pembawanya Dirjen Dikti. Kita sampaikan format data sekolah kita yang Iya, membutuhkan itu ya. siapkan ya. Baik Ibu Direktur, terima kasih. Sama-sama.